bersyukur kepada Tuhan. Tadi pagi saya bangun jam 4 kan ya, jam 4. Terus saya nggak lihat jamnya, ya pagi-pagi itu juga kan. Saya dengar, hujan, enggak hujan saya bilang. Saudara-saudara, dan memberikan kita suasana yang lumayan, saya senang. Ya, kenapa? Kemarin kan panasnya minta ampun. Ya, selama beberapa minggu itu panasnya minta ampun. Saya sampai kekurangan garam, saudara. Saya sampai kekurangan garam. Ya, ya buat orang-orang lanjut usia memang hati-hati ya. Kalau panas jaga intik garamnya ya. Saya itu kekurangan garam dan hampir opnam. Saudara, tadi pagi saya lihat, wih puji Tuhan, pagi ini dikecapi 27 derajat Celcius. Jadi ya baguslah. Ya tapi sebetulnya panas juga harus puji Tuhan ya. Ya kalau hujan terus kita kepengen aduh kapan panas gitu manusia toh. Ya kalau panas terus kapan hujan gitu. Saudara, pagi ini kita mau dengar firman Tuhan ya dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-18. 2 Timotius pasal pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-18. Begini. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ini bisa apa ya? Gini aja. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, dalam doaku ya, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya ya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharakanlah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Vigilus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengurniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Ketika di rumah ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau telah mengetahuinya daripadaku. Saudara, waktu saya merenungkan ayat-ayat ini, ada judul khotbahnya aktivasi
pemimpin muda. Tapi waktu saya baca ayat-ayat ini, saudara, saya melihat ada satu sisi yang lain dari Rasul Paulus. Apa? Dia itu manusia. Dia itu manusia. Dan di dalam ayatnya yang ke-15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Vigilus dan Hermogenes. Paulus itu manusia, saudara. Dia di penjara, dia sudah 35 tahun melayani Tuhan, ya, dan satu pelayanan yang berat. Dia berkeliling di Asia kecil sampai ke Eropa, dia mendirikan puluhan jemaat, dan kemudian dia menulis surat-surat kepada jemaat, dan itu pelayanan dia itu bukan pelayanan yang enak, ya. Dia berjalan kaki dari Turki sampai ke Italia. Dari Turki sampai Italia saya pernah berjalan kaki 35 km masuk hutan, angkat tangan, saudara. Ya, dari Sungai Kahayan berjalan kaki ke Sungai Kapuas, Hulu, itu 35 km melewati hutan dan aduh minta ampun. Dan Paulus dia berjalan kaki di seluruh Asia kecil sampai di Italia mendirikan puluhan jemaat, mentahbiskan penatua-penatua, pengerja-pengerja jemaat yang baru di gereja-gereja yang didirikannya, ya, mentahbiskan bukan cuma Timotius. Ada banyak orang yang oleh Paulus dididik, ditahbiskan sebagai pendeta-pendeta, sebagai penatua-penatua. Tapi sekarang setelah Paulus tua, dia kurang lebih berumur 65 tahun, 67 tahun, tua, lemah, di penjara, dia kesepian. Dia bilang, semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Saya cariin di Asia kecil itu siapa aja ya? Ada gereja Galatia, ada di Troas, ada di Laodikia, ada di Kolose, ada di Antioquia, di Pisidia, di Iconium, di Listra, di Derbe, di Pamfilia. Gereja-gereja begitu banyak didirikan oleh Paulus, banyak pengerja-pengerja yang dididik oleh Paulus di wilayah itu, ya, karena Paulus sudah mendirikan gereja, dia tidak tetap tinggal di situ, ya, tapi dia kemudian pergi ke tempat lain, tapi di situ ditetapkan pemimpin-pemimpin muda yang dilatih, yang dididik oleh Paulus, dan sekarang waktu dia lemah, tua, menderita di penjara, dia bilang semua mereka yang di Asia kecil berpaling daripadaku, ditinggal sendiri. Dan bukan cuma sekali Paulus berkata begitu. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Ditinggalkan sendiri. Saudara, jadi saya lebih berpikir di sini. Lebih banyak saya berpikir. Satu hari saya berantri di dokter jantung di RSD Ciremai. Ada satu ibu duduk di kursi roda, nggak bisa jalan. Ada satu perempuan juga yang mendorong kursi rodanya, ngobrol-ngobrol. Ini anaknya, Bu. Enggak, katanya. Loh, ibu tinggal di mana? Di rumah sendiri, katanya. Ibu enggak punya anak? Ada sih, katanya. Ada, katanya. Lah, yang nganter ini siapa pembantu? Tak tinggal di rumah anak? Enggak, Pak, katanya. Sendiri. Ditinggalkan. Ditinggalkan. Saudara, itu kenyataan hidup. Itu kenyataan hidup. Ya, di keluarga begitu, di gereja begitu, ya. Di mana-mana begitu. Itu kenyataan hidup. Dan sebagai manusia Paulus juga merasa aku ditinggalkan sendiri. Banyak alasan lah, ya. Kalau di Korintus tidak puas dengan kepemimpinan Paulus begitu. Kalau di tempat yang lain mungkin mereka bilang malu atau bahaya kalau deket-deket dia sekarang lagi di penjara. Ada banyak alasan. Tapi
sikap yang demikian tidak benar, saudara. Sikap yang demikian harus dijauhi, baik di gereja maupun di keluarga. Ya, maupun di keluarga. Ya. Tapi di sini memang nggak ada kok. Ya, nggak ada, rasanya nggak ada. Yang tua-tua Mama Evi bersama dengan Evi dan Jengti, Bu Miyin sama cucu ya, anak-anaknya datang. Saya belum terlalu tua juga untuk masih cukup mandiri ya, saudara-saudara. Tapi memang ini adalah satu dilema kehidupan ya, baik di gereja maupun dimanapun. Banyak teori, tapi kenyataannya Paulus sendiri mengalami begitu banyak orang-orang yang dididiknya menjadi pemimpin-pemimpin meninggalkan dia. Di mana dia pengerja yang ditahbiskan di Ikonium, di mana dia hamba Tuhan yang ditahbiskannya di Listra, di Derbe, di Laukenia, di Kolose, semuanya meninggalkan Paulus. Semuanya meninggalkan Paulus. Saudara-saudara, kita belajar ya, apakah saudara sebagai anggota, sebagai anak dalam satu keluarga, atau sebagai pengerja hamba Tuhan di gereja, untuk ya bersikaplah baik ya. Kebetulan juga mungkin saya lebih perasaan karena saya sudah tua. Lalu saya ingat Raja Daud itu berdoa begini, Tuhan jangan membuang aku kalau aku sudah tua, katanya begitu. Kenapa begitu? Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Namun saudara-saudara, sebagai orang-orang Kristen, kita tidak seharusnya begitu. Pada waktu Paulus, kembali kepada Paulus. Pada waktu Paulus merasa sendirian, begitu dia juga gamang, ya, dengan kelanjutan pelayanannya. Lalu slide kedua, saudara, Rasul Paulus berpikir, dan dalam ayat yang ke-12 akhirnya dia sampai kepada kesimpulan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Lalu dalam ayat yang ke-14, peliharakanlah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang di dalam kita. Saudara, semua yang kita dapat, baik di gereja, dalam keluarga, posisi yang kita dapat, baik di gereja maupun di keluarga, itu adalah anugerah. Dipercayakan Tuhan kepada kita, dan kalau itu dipercayakan Tuhan kepada kita, maka Paulus akhirnya bilang, semua meninggalkan aku nggak apa-apa. Tapi aku percaya bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Kita mendapat kepercayaan dari Tuhan, ya, percayalah Tuhan memeliharakan apa yang dipercayakannya kepada kita. Tapi di pihak lain juga harus ada timbal baliknya. Peliharakanlah harta yang indah yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Apa ya posisi kita sekarang? Sebagai apapun kita, itu harus dipelihara baik-baik. Harus dipelihara baik-baik. Harus siap menghadapi segala sesuatu sehubungan dengan posisi kita. Kalau orang kerja dimarahi dikit, sudah saya resign. Apakah dia tidak akan menderita seumur hidup? Dia akan menderita seumur hidup. Ya, tidak memeliharakan apa yang dipercayakan kepadanya. Kita harus siap dengan posisi yang kita punya. Sebagai hamba Tuhan, ya sebagai hamba Tuhan. Sebagai pelayan gereja, ya sebagai pelayan gereja. Sebagai orang tua, sebagai orang tua. Sebagai pegawai, ya pegawai. Sebagai satu harta yang indah yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kenapa orang malas-malas tidak mau melayani dengan benar, tidak mau bekerja dengan benar? Karena dia tidak
memeliharakan berkat Tuhan. Tidak memeliharakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Kan kalau nganggur, minta didoain. Doain saya supaya dapat kerjaan. Sudah dapat kerjaan? Puji Tuhan saya dapat pekerjaan. Sudah bekerja? Sudah saudara edan niling kerjanya. Ya, sudah kerjanya edan niling. Ini kan tidak memeliharakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Melayani juga edan iling. Tidak konsisten, tidak bertumbuh. Ngerti ya? Kan itu istilah orang Cirebon ya, edan iling ya toh? Hah? Atau saya bicara kasar? Kayaknya orang Cirebon yang bilang edan iling itu. Ya, melayani tidak konsisten. Sebagai pegawai tidak konsisten. Bahkan sebagai orang tua juga tidak konsisten. Nah, kemarin itu anak saya tuh, Hana itu suka konseling gitu. Lalu juga, putrinya kecil ini ada di sebelahnya mainan, bermain-main. Ada satu orang ibu muda, punya anak 2, terus gini, nggak mau nyusui, nggak mau ngasih nyusui anaknya. Kamu aja, kata anaknya kamu. Kalau kamu mau aku nyusui, bayar, katanya. Mandikan anaknya, enggak mau. Kalau kamu mau supaya aku mandikan anak, kamu bayar. Semua suaminya mesti bayar. Ini anak perempuan sekarang nemen enggak beresnya otaknya tuh. Ya. Harus bayar. Terus cucu saya nih, ini tuh dianggap mamanya enggak denger, dia main. Nyeletuk juga, not ready for motherhood, katanya. Anak ini berbahaya telinganya, mendengar otaknya jalan, dia bilang not ready for motherhood, tidak siap jadi mama, katanya. Saudara, banyak orang kepingin satu hal, Tuhan beri tapi dia tidak siap menanggapinya. Lalu kejadian seperti Paulus tadi, semua meninggalkan aku, katanya. Semua meninggalkan aku. Jadi bagaimana supaya kita menjadi pekerja Kristus yang aktif, tua muda, ya, menjadi pekerja Kristus yang aktif di gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa gitu? Karena saudara harus memandang pekerjaan saudara sebagai satu pelayanan kepada Tuhan. Ya, pandanglah semuanya sebagai satu pelayanan kepada Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan? Ya. Nah, saya lanjutkan. Ya, bagaimana kita bisa mengaktifkan kehidupan kita sebagai satu pelayanan? Slide yang ada tulisannya 1. Ya, kita pasti punya hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Ya, dalam ayat 3 dan 3a dan 5a, Rasul Paulus berkata gini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Saudara-saudara, orang-orang Kristen harus hidup sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus hidup sebagai pelayan Tuhan, pelayan-pelayan di gereja, worship, ini pelayan-pelayan worship ini apa? Praise and worship harus melakukannya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik di multimedia, di sound harus melakukannya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, asyir harus melakukannya sebagai pelayan Tuhan, pelayan perjamuan kudus harus melakukannya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan untuk melayani dengan benar, ya, dibutuhkan hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Ya, dan iman yang tulus ikhlas. Orang tua terhadap anak, orang tua harus punya hati nurani yang murni terhadap anak. Jangan seperti orang tadi, not ready for motherhood. Ya, ya bisa beranak, tidak bisa melihara anak. Nah, pekerja dimanapun juga harus melakukannya dengan hal yang demikian. Gini saudara,
Orang tua atau orang yang berada di posisi yang lebih tinggi katakan, itu dia harus punya hati nurani yang murni. Anak-anak harus mulai, memang semua anak mulai dengan percaya kepada orang tua, kan gitu. Anak-anak itu mulai hidupnya dengan percaya kepada orang tuanya. Saudara-saudara, ini kan harus dipelihara terus. Dua hal ini, hati nurani yang murni, iman yang tulus ikhlas dalam segala aspek kehidupan kita. Tanpa hati nurani yang murni, tanpa iman yang tulus ikhlas, semuanya jadi ruwet, saudara. Ya. Slide berikutnya. Paulus berkata, enggak yang tadi, Paulus menyatakan, Allah kulayani dengan hati nurani yang murni. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi, kalau saya punya hati nurani murni, saya akan mengerjakan segala sesuatunya dengan tanpa agenda tersembunyi. Kalau saya punya iman yang tulus ikhlas, saya akan mengerjakan segala sesuatunya tanpa agenda maksud udang di balik batu. Yang sudah ditentukan, yang sudah diperintahkan itu dilakukan tanpa agenda tersembunyi. Ya, waktu saya di Kalimantan, saya punya seorang pegawai, Akerli Singam namanya. Sudah mati kali, karena itu 54 tahun yang lalu. Saya menggantikan satu dokter. Pada waktu dokter itu menjadi pimpinannya, dia minggat terus. Kan pegawai negeri itu enggak masuk juga enggak bisa dipecat. Enggak bisa. Ya, kalau saudara mau jadi pegawai yang enggak bisa dipecat, jadi pegawai negeri Indonesia, pegawai pusat ya, itu enggak bisa dipecat. Bulan-bulan enggak masuk, iya tetap baik begitu. Namanya Akerli Singam. Ya, biar aja saya sebut namanya, orang yang sudah enggak ada. Singam itu bahasa Dayak itu artinya singa. Ya. Nah, saya datang. Rupanya dia punya harapan tertentu kepada saya. Rajin setengah mati. Ini kan punya agenda tersembunyi. Ada udang di balik batu. Nah, setelah berapa lama saya tidak memenuhi agenda tersembunyi tidak terpenuhi, udang di balik batunya tidak ketemu, ya kembali kepada kehidupan yang lama. Yang bolosan. Paling bagus itu kalau dia datang tapi telat. Kalau telat 1-2 jam itu sudah bagus. Pulang duluan, 1-2 jam sebelum waktunya ngilang. Saudara-saudara, kan kita nggak boleh gitu. Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Hamba-hamba Tuhan melayani Allah, bukan melayani saya. Di pekerjaan saudara, melayani Tuhan, bukan melayani majikanmu. Itu sebabnya dalam kitab Kolose Rasul Paulus berkata, yang gak setia, yang tidak melakukan tugasnya dia akan menerima balasan dari Tuhan. Yang melakukan tugasnya dengan baik dia juga akan menerima balasan dari Tuhan, bukan dari manusia. Hal yang pertama jadi dari saudara ya, yang menyebabkan pekerjaan, pelayanan, seorang pelayan Tuhan bisa aktif secara konsisten. Apapun yang terjadi, dia harus punya ini, hati nurani yang murni terhadap Tuhan, iman yang tulus ikhlas terhadap Tuhan. Pikirkan, kalau saya bilang sama istri saya, "Mah, kamu itu imannya," nah itu saya menghakimi. Saudara yang harus meneliti, kenapa ya saya tidak bertumbuh-tumbuh? Kenapa ya saya dalam keadaan seperti ini? Saudara-saudara, Raja Daud punya resep. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Kurang lebih gitu ya. Di Mazmur 139 ayat 2 ayat yang terakhir.
Tuhan selidiki aku, singkapkan mataku. Apakah aku tengah berjalan melakukan dengan benar atau sedang bengkok? Atau sedang bengkok. Ya, jadi itu sebabnya Paulus ditinggalkan oleh orang-orang di Asia Kecil nampaknya. Dari Paulus sendiri dia dengan hati nurani yang murni. Tapi bagi pekerja-pekerja yang ada di Asia Kecil, mereka imannya tidak tulus. Mereka imannya tidak tulus. Jadi bagaimana supaya kita aktif terus-menerus? Ya dua tadi kembali. Dan itu adalah hati kita. Datangnya bukan dari saya, tapi datangnya dari saudara sendiri. Dan bagaimana sikap hidup saudara terhadap Tuhan. Ya, bagaimana sikap hidup saudara terhadap Tuhan. Yang kedua, yang pertama, hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Yang kedua, doa. Doa. Dalam ayat 3b, Paulus, maaf saya tadi lupa ya, di antara mereka semua yang meninggalkan Paulus yang kecil-kecil, ada satu yang enggak, yaitu gembala jemaat di Efesus, namanya Timotius. Timotius ini tadi memiliki hati nurani yang memiliki iman yang tulus ikhlas. Yang kedua, kepada Timotius ini Rasul Paulus berkata, ya, selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Doa, saudara. Doa dari pemimpin. Dan bukan cuma Timotius sebetulnya yang didoakan. Ya, kepada jemaat di Filipi juga Rasul Paulus bilang, aku selalu mendoakan kamu, aku selalu mendoakan kamu, aku selalu mendoakan kamu. Ya, bukan cuma Timotius sebetulnya yang didoakan. Ya, Demas juga didoakan. Ya, tadi Paulus berdoa untuk mereka. Doa itu penting, baik dari pemimpin jemaat yang senior maupun yang muda, dari orang tua maupun anak. Ini adalah hal yang penting dan mendasar. Demikianlah yang dilakukan oleh Paulus setiap kali dia mengingat Timotius. Ya, jadi penting. Ya, penting, jangan sembunyikan sesuatu terhadap pemimpin saudara, karena, tapi saya nggak kepengen tahu masalah saudara, saya sudah tahu kok ya. Banyak saudara itu saya lihat gini, saya ngerti masalah saudara, dan saya berdoa untuk itu. Saya berdoa untuk itu. Nah, jadi saudara, berdoa. Lalu yang kedua, ya, slide berikutnya. Doa penting sekali untuk kuasa dan urapan dalam pelayanan. Sehebat apapun seorang dalam pidato, dalam berkhotbah, menyanyi atau musik, pelayanannya hanya menjadi show bila tidak didasari doa. Pengkhotbah yang hebat tapi tidak berdoa, ya dia sama aja dengan orator yang hebat. Presiden pertama kita itu orator yang hebat. Atau kalau dia pintar melucu, maka akibatnya dia hanya menjadi stand up komedi di depan jemaatnya. Kalau musik dan pujian, maka dia hanya perform, bukan melayani. Harus doa. Harus doa. Dan saya lanjutkan, pemimpin senior dan pemimpin muda harus saling mendoakan dengan serius. Jemaat mendoakan pendetanya, pendeta mendoakan jemaatnya, pendeta mendoakan pengerjanya, pengerja mendoakan pendetanya, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tuanya. Itu harus menjadi satu pola yang tidak bisa ditawar. Gini, Paulus, pemimpin senior ini, dia bilang dia berdoa untuk Timotius, gembala jemaat di Efesus. Dan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-20, Paulus bilang, kamu berdoalah untuk aku. Efesus 6 ayat yang ke-20, berdoalah supaya dengan keberanian aku
menyatakan Injil sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dalam kepada jemaat di Korintus, Paulus mengalami banyak, dalam 2 Korintus itu Paulus bercerita bahwa dia mengalami banyak masalah besar, tapi dia bisa mengatasinya karena doamu juga. Harus ada doa yang timbal balik. Harus ada doa yang timbal balik. Gini, kalau saya mendoakan seseorang, mana bisa. Kalau doanya cuma asal ngomong, ya bisa saja sih ya. Saya mendoakannya dengan dendam dan dengan kemarahan, tapi saya mendoakannya bla 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 berkati dia. Tapi sebetulnya hatinya kepengennya ngomong kutuklah dia gitu. Ya, saudara. Tapi kalau kita mendoakannya dengan tadi dasar iman yang tulus ikhlas, hati nurani yang murni, maka dengan mendoakan kita melakukan satu kebaikan bagi seseorang, dan otomatis kita tidak akan merencanakan yang jahat terhadap seseorang dan terhadap segala sesuatu yang ya dalam segala sesuatunya lah tidak akan merencanakan yang jahat. Dalam hal demikian, saudara-saudara, kalau kita mau saling mendoakan, ya. Orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua. Kita di gereja saling mendoakan. Ya, jemaat mendoakan pendeta-pendetanya, pendeta-pendetanya mendoakan jemaat. Saudara, kenapa saya bilang meskipun saudara nggak ngomong, saya tuh tahu masalah saudara. Saya tuh sering nggak bisa tidur kalau malam. Terus ngapain? Saya ingat jemaat satu dan saya berdoa. Setiap orang yang saya ingat namanya saya doakan. Dan tahu-tahu ketiduran sampai pagi. Tapi saya nggak tahu dari mana, dengan memandang wajah saudara, seringkali saya sudah tahu, kamu ini dalam masalah. Ada masalah ini, ada masalah itu. Saudara, penting bagi kita. Ya, penting bagi pimpinan jemaat untuk mendoakan jemaatnya secara pribadi. Tapi jemaat berdoalah juga untuk pemimpin jemaatmu. Pengerja-pengerja saling mendoakan. Dalam hal demikian, maka aktivasi pemimpin muda itu bukan teori, tapi itu otomatis akan terjadi. Otomatis akan terjadi. Coba saja, saudara-saudara pengerja-pengerja yang malas. Kalau malam ini saudara berdoa buat saya, kepingin tahu saya minggu depan saudara masih malas enggak? Iya, kepingin tahu saya. Kalau saudara berdoa buat saya, seminggu ini saya pengen tahu, minggu depan masih malas enggak? Doanya sungguh-sungguh ya. Doanya sungguh-sungguh ya. Dia sedang marah sama saya sebagai gembala, tapi kemudian saudara berdoa buat saya. Saya ingin tahu, minggu depan kemarahan saudara masih ada enggak? Dan kalau kemarahannya tidak ada, kan keaktifan pelayanannya juga meningkat. Saya lihat orang ini pelayanannya sebentar berapi-api, sebentar ditugasi ini ditugasi itu lain kali berapi-api lagi. Saudara, di sini seringkali letak masalahnya itu. Seringkali di sini letak masalahnya itu. Ya. Saya mengalami kuasa doa saudara. Ya, pada waktu saya sakit. Ya, dulu kan saya sakit-sakitan terus. Ya, saya dipineng marah-marah karena dokternya terlambat. Tuhan bilang sama saya, itu jemaatmu lagi berdoa buat kamu di Cirebon, kamu marah-marah di sini. Jadi akhirnya saya berdoa. Dan Tuhan menyembuhkan. Saya mengalami betapa besarnya kuasa doa dari jemaat. Tapi semoga juga saudara mengalami berkat didoakan oleh saya. Ya, kita harus saling mendoakan. Tanpa itu, saudara-saudara, pelayanan kita akan naik turun ya. Yang pertama perlu ketulusan hati dan hati nurani dan iman yang tulus ikhlas. Yang kedua kita perlu saling mendoakan. Yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara,
Setiap tahun juga kita mengadakan pelayanan kepenuhan Roh Kudus. Saudara ditumpangi tangan oleh semua apa-apa Tuhan yang melayani. Ya, maksud saya bukan misalnya Shirley 9 hamba Tuhan numpangi ke tangan, enggak, tapi semua hamba Tuhan menumpangi tangan, si A, si B, si C, ditumpangi tangan, diimpartasikan kekuatan dari Allah. Nah, dan seharusnya setiap orang yang dilahirkan kembali dalam Kristus itu adalah orang yang hatinya percaya dan dia dibenarkan, mulutnya mengaku dan dia diselamatkan. Hati dan mulut sinkron, Roh Kudus ada dalam hatinya. Dan karena itu dia mendapatkan kuasa, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, jadi tolong saudara ya, kalau saudara bilang, nilailah diri saudara pada hari ini. Ya, kenapa saya tidak dipenuhi Roh Kudus? Tuhan bilang kepada murid-muridnya, pada semua orang yang dilahirkan baru, pada semua orang yang percaya dengan benar, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang mengalir sampai kehidupan yang kekal, dan itu adalah Roh Kudus yang dicurahkannya, yang diberikannya kepada setiap orang percaya. Ini tidak bicara tentang karunia, nubuat dan sebagainya, itu beda lagi. Itu beda lagi. Nah, saudara-saudara, setiap orang dilahirkan kembali dalam Kristus, Roh Kudus ada dalam hatinya. Karena itu dia mendapatkan kuasa, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau ini tidak ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, mulailah imanmu dari awal. Mulailah dari awal. Selidikilah hidupmu dari awal. Dari awal percaya. Kalau perlu mulai dari awal. Dengan pengakuan yang benar. Lalu, saudara, apa yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu harus kita kobarkan. Ya, untuk tugas khusus, harus kita kobarkan. Kalau kita mendapat karunia Roh Kudus itu juga bukan untuk show. Harus dipergunakan untuk kepentingan bersama dan membangun jemaat. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat ke-7, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Lakukan itu untuk membangun. Lakukan itu untuk membangun. Saudara, kobarkan. Daging ini lemah, tapi Tuhan bilang aku berikan kepada kamu kekuatan. Jadi jangan lagi bilang, ya tapi kan saya masih daging. Nah itu namanya tunduk kepada daging. Tidak mengobarkan roh yang ada dalam kita. Ya, jadi jangan alasan saya masih daging menghalalkan dendam saudara. Saya masih daging menghalalkan kemarahan saudara. Saudara-saudara, itu tidak halal. Tidak perlu sertifikat. Ya, tidak perlu sertifikat. Kalau tidak halal nggak perlu sertifikat toh. Nggak perlu. Belakangan kan ada ribut. Kemarin saya dapat WA dari video gara-gara ada kalau halal harus kasih sertifikat. Terus yang menterinya bilang gini, lu ya nggak apa-apa toh, kalau enggak halal lah enggak usah sertifikat, bilang aja ini enggak halal katanya. Jadi saudara, maksud saya gini, ya jangan alasan kedagingan itu sertifikat untuk menghalalkan dendam saudara, itu tidak halal. Itu tidak halal. Enggak perlu sertifikat, jelas hidup di dalam daging. Tapi kobarkan roh yang ada dalam saudara. Roh itu memberikan kepada kita, tadi saya katakan, tadi saya sudah bacakan, sebentar ya.
membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, masih ada waktu dikit ya? Sudah lebih, sudah setengah jam khotbah. Nah, jadi ini perlu dikorbankan, perlu dikobarkan, perlu dikobarkan. Kekuatan roh di dalam kita tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Ketertiban, kasih Roh Kudus dalam kita tidak ada habisnya. Kobarkanlah itu. Wujudkanlah itu dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan pelayanan kita. Saya pikir, kalau saja kita mau melakukan 3 hal yang sederhana dan umum ini, kita akan menjadi pelayan Tuhan yang bukan edan iling, tapi aktif dan selalu aktif. Ya, saya harapkan ke depan, ya, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam apapun, dalam pelayanan, kita semua memang diaktifkan oleh kemurnian hati dan iman yang tulus, oleh doa dan oleh Roh Kudus. Taatlah pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kalau ada yang di atas, turun ya, supaya pelayanan perjamuan kudusnya tidak usah naik ke atas. Ini kan masih banyak tempat. Tidak ada ya, tidak ada. Baik, mari